Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Soli. Bu Yeni tadi mencari Bu Yeni. Iya Bu Soli. Iya, tadi ada informasi kalau Bu Yeni mencari Bu Soli, kata Iya. teman. Eh, Silahkan duduk Bu Ya, Yeni. terima kasih Bu Soli. Oke, oke Bu Yeni. Kira-kira apa nih tujuan Bu Yeni mencari Li Bu Yeni? Iya maaf ya Bu Soli, mengganggu waktu istirahat Bu Soli. Sejujurnya eh, saya sedikit merasa tegang nih Bu Soli, karena Hmm, beberapa hari ini banyak sekali tantangan pekerjaan yang membuat saya eh, berpikir untuk mencari solusinya. oke. Tantangan seperti apa nih yang Bu Yeni rasakan? Atau sebelumnya boleh Bu Yeni ceritakan kegiatan yang padatnya seperti apa Bu Yeni? Cerita katanya begini, begini. Eh, saya kan CGP, jadi harus mempresentasikan dan berbagi dengan teman sejawat. Jadi untuk mempresentasikan tersebut muncul rasa cemas, was-was, takut gitu kan. Kalau Mm-mm. presentasi saya nantinya itu akan mengalami hambatan Bu Serli. Mm-mm. Ya, jadi yang menjadi kecemasan saya di sini untuk presentasi adalah kalau rasa percaya diri saya itu menurun, kemudian Mm-mm. nanti saya cemas kurangnya respon positif dari teman-teman sejawat karena ini menjadi kendala bagi saya untuk tampil maksimal. Oh, jadi sekarang Bu Yeni sedang mengikuti pendidikan CGP Bu Yeni ya, Iya betul, calon guru penggerak ya Bu Yeni. iya betul. Jadi meminta Bu Yeni untuk kegiatan tugasnya itu presentasi. Iya, Ah, lalu Bu Yeni merasa cemas ya Bu Yeni iya Bu Soli benar. ketika mm-mm, ketika presentasi yang Bu Yeni lakukan. Kalau Iya. presentasi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan ya Bu Yeni ya. Kalau nanti teman tidak merespon dengan positif, tidak ada feedback, begitu Bu Soli. Iya Bu Yeni. Ya, Oh kayak gitu. Eh Cemas seperti apa yang Bu Yeni rasakan lagi Bu Yeni? cemas. Selain takut untuk presentasi Bu Ya, Yeni. cemas kalau nanti dalam presentasi itu presentasinya berjalan pasif saja. Hmm, Kurangnya pemaparan dari saya begitu Bu Soli. mm-mm. Sehingga kalau kurang pemaparan dari saya, nanti kan teman-teman sejawatnya tidak paham. Dia akan menanggapi Hmm, seperti apa. iya iya. Jadi kalau boleh ditarik kesimpulan nih, sepertinya Bu Yeni merasakan kurang percaya diri ya Bu Yeni ya. Iya, iya betul Bu Mm, Soli. Jadi eh, pada kali ini saya mau curhat sama Bu Soli. Kita akan mendiskusikan bagaimana solusinya. Mungkin dengan pertanyaan Bu Soli akan membimbing atau mengarahkan saya untuk mencari solusinya Bu Soli. Oh iya betul Bu Yeni. Senang sekali nih Bu Yeni datang ke sini untuk berbagi hal seperti ini. Iya, Eh, Menurut Bu Yeni, dengan Bu Yeni lulus jadi seorang guru penggerak, Bu Yeni mengikuti serangkaian tes nggak gitu Bu Yeni? ada Bu Soli mengikuti serangkaian Ah, tes. mungkin bisa Bu Yeni ceritakan tesnya apa saja yang Bu Yeni lakukan? Tes tulisan, kemudian tes wawancara, kemudian tes simulasi mengajar. Hmm. Menurut Bu Yeni di tes wawancara itu boleh Bu Yeni ceritakan sedikit bagaimana prosedur tes wawancaranya Bu Yeni? Oh, boleh ulangi Bu Soli? Oke, di tes wawancaranya itu bisa Bu Yeni sedikit gambarkan seperti apa Bu Yeni tes wawancaranya waktu itu Bu Yeni? Oh gitu. Waktu itu yang dipertanyakan apa yang Ibu alami di sekolah, bagaimana kesulitan Ibu di sekolah, kemudian apa prestasi yang Ibu miliki di sekolah dalam mengajar, itu diantaranya Bu Soli. Hmm, jadi menurut Bu Yeni, kan tadi Bu Yeni nggak percaya diri nih, Ya, tapi alhamdulillah Bu Yeni lulus nih wawancara.
Iya. Menurut Bu Yeni, Bu Yeni punya sesuatu nggak di dirinya tuh? Punya potensi lebih nggak kira-kira Bu Yeni menurut Bu Yeni? Sebetulnya setiap kita kan punya potensi ya Bu Soli ya. Ini Iya. terkadang sugesti aja nih Bu Soli. Oh Rasa-rasa iya. nggak mampu. Iya, 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 iya. Kira-kira dengan masalah Bu Yeni yang seperti sekarang ini, Bu Yeni gugup ketika Ya. presentasi gitu. Apa sih menurut Bu Yeni caranya atau triknya supaya Bu Yeni bisa lebih pede untuk presentasi Bu Yeni? Iya, namanya mempresentasikan sesuatu topik ya Bu Soli. Mhm, Saya pikir untuk mendapatkan atau mewujudkan presentasi yang maksimal itu kita perlu mempersiapkan diri, pemahaman kita, wawasan kita dari beberapa referensi, kemudian mempersiapkan lingkungan untuk presentasi barangkali tempat duduk, mhm, suasananya, cuacanya begitu. Kalau cuacanya panas mungkin bisa kita pasang kipas anginnya atau AC-nya. mhm, Kemudian yang terlebih sekali kita mempersiapkan barangkali PPT yang sangat menarik. mhm, Barangkali itu yang bisa kita rancang Bu Soli. Kemudian saya mhm. berserah diri kepada Allah kalau saya bisa gitu Bu Soli. Iya Bu Yeni, mantap sekali, apa yang Bu Yeni lakukan, rencana Bu Yeni ke depannya kayak gitu. Iya Bu Soli. Bu Yeni berencana untuk, mengatur tempat duduk jika melaksanakan, presentasi mungkin secara luring ya Bu Yeni ya. Iya Bu Soli. Lalu Bu Yeni menyediakan, presentasi yang menarik, betul Bu Yeni? Iya. Iya. Lalu kira-kira menurut Bu Yeni, untuk menghadapi kecemasan, kegugupan ini, apa kira-kira yang Bu Yeni bisa lakukan? Selain, Kalau yang Bu Yeni sampaikan tadi? sedikit Bu. Iya Bu Soli. Bisa kita tambahkan Bu Iya Bu Yeni? Soli, karena kita manusia kan tidak langsung bisa dan pandai ya Bu Soli. Jadi mungkin Mhm. saya harus berlatih banyak berbicara di depan Iya Bu umum, Yeni? eee, percaya Mhm. diri kalau saya bisa, optimis berpikir kalau semua orang harus belajar, kemudian, coba presentasi sendiri dulu di rumah, mungkin Mhm. kayak anak kecil ya, bicara di depan cermin barangkali Bu Soli. Mhm. Iya Bu Yeni? Ya, Jadi Bu kemudian Yeni kita udah memperkirakan dari mhm? presentasi kita kira-kira apa ya yang akan muncul pertanyaan dari teman saya, dan Iya, iya, kalau iya. ini pertanyaannya, saya harus mempersiapkan jawaban seperti Mhm. apa. Iya. Jadi, Bu Yeni sudah tergambar nih rencana yang akan Bu Yeni lakukan ke depannya untuk menghadapi, kegugupan Bu Yeni, untuk menghadapi kecemasan Bu Yeni sudah mencoba untuk, mmm, tahu ke depannya melakukan apa ya Bu Yeni ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ya Bu Yeni ya. Iya, Rencana yang Bu Yeni lakukan tadi, itu juga menginspirasi itu bagi saya Bu Yeni. Lanjutkan itu Bu Yeni. Bu Yeni luar biasa gitu kan, karena dengan masalah kegugupan, masalah kecemasan, iya, tadi Bu Yeni sampaikan bahwasanya Bu Yeni akan, membuat presentasi yang lebih bagus, Bu Yeni sering latihan, lalu Bu Yeni juga yakin dengan kuasa Allah ya Bu Yeni ya? iya Bu Soli, kita semua Iya, punya masya Allah. potensi baik. Iya, luar biasa Bu Yeni. Lalu Bu Yeni, seandainya nanti, Bu Yeni ketika mencobakan mencobakan rencana yang akan Bu Yeni lakukan, nanti Bu Yeni akan mencoba membuat presentasi yang lebih bagus, Bu Yeni akan coba latihan. Seandainya, Bu Yeni masih gugup atau Bu Yeni masih merasa cemas, kira-kira hal apa nih nanti akan Bu Yeni lakukan untuk mengatasi itu Bu Yeni? Eee, yang pertama tentu kita berpikiran positif dan tetap memperkuat rasa percaya diri. Kalau kita adalah orang Iya, iya. dewasa, Iya ya Bu Yeni ya, kita semua ini bisa ya Bu ya Yeni, kita bisa. kita semua mampu ya Bu Yeni ya. Iya. Kapan nih Bu Yeni rencananya Bu Yeni akan melaksanakan ini? Akan mencobakan, eee,
trik-trik yang Bu Eni sampaikan tadi, kapan Bu Eni akan memulainya? Rabu depan, Bu Soli. Oh, Rabu. Kalau boleh tahu kegiatan apa itu Bu Eni? Berbagi dengan teman sejawat. Oh, Setelah berbagi dengan pembelajaran teman. usai. Oh. Itu tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti Bu Eni ngapain tuh Bu Eni? Mempresentasikan tentang maksud pembelajaran sosial emosional, bagaimana nanti kita menerapkannya ke anak gitu. Apa langkah-langkah kita? Ya. Itu Bu Suli. Iya. Tadi Bu Eni akan melaksanakannya ini Rabu depan ya Bu Eni ya? Iya. Iya. Dengan juga nanti rencananya kegiatannya Bu Eni mau bikin apa nih Bu Eni? PPT. Supaya PPT. Membuat PPT di Canva. Nanti lebih menarik ya Bu Eni ya. Lebih menarik PPT. supaya audien atau teman-teman kita merasa kalau kita ini bisa gitu. Terakhir Bu Eni, seandainya nanti Bu Eni mengalami tiba-tiba, ini kan dipersiapkan nih Bu Eni, Iya. lalu tiba-tiba Bu Eni hilang kepercayaan dirinya lagi, tiba-tiba aja. Gimana nanti trik Bu Eni itu untuk menghadapinya? Hilang rasa percaya diri. Tiba-tiba aja itu kan misalnya tiba-tiba hilang kepercayaan dirinya gitu Bu Eni. Kita kembali membangunnya dengan rasa bahwa kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, pertanyaan yang akan muncul dan jawaban yang akan kita berikan. Gitu. Baik Bu Eni. Kira-kira ada hal lain nggak yang ingin Bu Eni sampaikan? Cukup dulu Bu Soli. Cukup Bu Eni ya. Dengan pertanyaan dari Bu Soli tadi, menurut saya itu sudah memberikan solusi yang sangat membangun, sehingga saya sudah ada sasaran untuk tampil hari Rabu depan. Wis keren Bu Eni, udah nungguin ya Bu Eni ya. Kalau dulu takut, sekarang malah nungguin waktunya. Nungguin waktu. Wah mantap Bu Eni. Yakin Bu Eni bisa, Bu Eni mampu untuk itu, dan dengan yang Bu Eni sampaikan trik-triknya tadi, semoga presentasi Bu Eni hari Rabu sukses. Iya. Kalau bisa Bu Eni kita ketemu lagi di hari Rabu atau hari Kamisnya. Ingin mendengarkan nih cerita bangganya nanti dari Bu Yeni gitu. Terima kasih ya Bu Soli karena sudah meluangkan waktu untuk curhat hari ini dan sudah meluangkan waktu pula hari Kamis depan untuk menerima hasil dari presentasi saya. Insya Allah Bu Yeni. Semangat Bu Soli. Bu Yeni pasti bisa. Semangat Bu Yeni hebat. Terima kasih Bu Soli. Iya, mungkin itu saja yang kita sampaikan ya Bu Yeni. Iya, semoga bermanfaat untuk kita. Saya juga merasa ada manfaatnya nih Bu Yeni. Iya, terima kasih. Iya. Baik Bu Yeni. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Soli. Assalamualaikum Bu Ezi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Soli. Apa kabarnya Bu Soli? Alhamdulillah Bu Ezi. Bu Ezi sibuk Bu Ezi? Kebetulan sekarang lagi jam kosong Bu Soli. Tidak ada sibuk. Jadi ada yang bisa dibantu Bu Soli? Iya Bu Ezi, ini mau mengganggu Bu Ezi, ingin bertemu dengan Bu Ezi nih. Kalau boleh kita bicara-bicara nih Bu Ezi, agak 10 atau 15 menit ke depan lah Bu Ezi. Oh iya boleh, itu saja boleh Bu Soli ya. Kira-kira apa nih yang akan Ibu Soli bicarakan, ya apa yang ingin kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Begini Bu Ezi, langsung saja. Akhir-akhir ini sedang alhamdulillah sebenarnya Bu Ezi, rahmat Allah gitu kan. Tapi sebagai manusia biasa menerima banyak amanah itu kan agak membuat kita terforsir gitu Bu Ezi. Apalagi Li yang sebagai ibu, sebagai istri, tentu pekerjaan di rumah sudah menunggu di saat sekelumit pekerjaan di sekolah gitu Bu Ezi. Iya. Jadi alhamdulillah sekarang kan sedang pendidikan CGP nih Bu Ezi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kemarin terpanggil untuk PPG Bu Ezi, alhamdulillah. Ya, Lalu ikut itu juga nih Bu Ezi, ada program dari Paragon University itu Wardah Inspiring Teacher. iya, iya. Sebenarnya itu bagus sih Bu Ezi gitu kan. Lalu ada baru-baru ini ngikut Jambore GTK. Jadi Hmm, diminta untuk mengikuti Jambore GTK. Itulah Bu Ezi, itu yang ingin dibahas dengan Bu Ezi gitu. Karena rasanya tidak sanggup, takutnya nanti bikin bikin malu sekolah gitu kan Bu Ezi. Jadi nggak percaya nih kalau bisa gitu Bu Ezi. ya, luar biasa sekali ya aktivitas Bu Soli dari kegiatan-kegiatan tadi yang Bu Soli ceritakan, mulai dari Bu Soli sekarang kita CIPT, kemudian Bu Soli ikut apa tadi kegiatan Paragon ya, kemudian juga tadi Bu Soli juga akan mengikuti Jambore GTK, diamanahkan oleh sekolah untuk mengikuti Jambore GTK Iya, itu ya Bu Soli ya. iya Bu Ezi. Kalau kita lihat, kalau saya lihat ya Bu Soli itu punya punya bakat yang luar biasa sekali, makanya Bu Soli diamanahkan untuk bisa melakukan itu semua. Sekarang kira-kira nih dari beberapa yang sudah Bu Soli sampaikan tadi, masalah yang Ibu Soli sampaikan tersebut, kondisi seperti apa yang Ibu Solikan dari diri yang Ibu Soli inginkan dari diri Bu Soli untuk saat sekarang ini? Seperti apa itu? Kalau Li sekarang ingin menyelesaikan semuanya gitu Bu Ezi. Misalnya pengen CGP-nya cepat selesai, PPG-nya cepat selesai, Ya, kegiatan yang lain cepat selesai, dan untuk Jambore GTK kayaknya nggak sanggup gitu Bu Ezi. Tidak mampu, takutnya nanti sekolah kecewa gitu kan Bu Ezi. eh, berarti sekarang ingin semuanya ya Bu Soli ya. Dari Iya semua Bu tadi Ezi. Bu Soli ingin sekarang semuanya cepat terselesaikan. Dah, sejauh ini dari beberapa kegiatan yang akan Bu Soli lalui tadi, eh, apa-apa saja yang telah Ibu Soli lakukan dulu? Dari beberapa kegiatan tadi, apa yang sudah Bu Soli lakukan? Semuanya dilakukan Bu Ezi, dengan waktu yang tersedia gitu kan. Kan masing-masing pekerjaan itu ada deadline-nya Bu Ezi. Cuman Iya, yang jadi masalahnya itu eee, ketakutan untuk tidak bisa maksimal dalam menyelesaikannya. Kan iya. kita pengen hasil yang terbaik itu Bu Ezi. Hmm. Ya, berarti sekarang langkah-langkahnya step by step-nya sudah Bu Soli lakukan. Misalnya untuk kegiatan CGP, ada langkah-langkahnya sudah dilakukan. Kemudian tadi Paragon kata Bu Soli, PPG-nya juga, kemudian sekarang Jambore GTK. Berarti sudah ada progres yang Bu Soli lakukan seperti itu. Sudah Bu Ezi, sudah. Kalau untuk yang tugas-tugas itu sudah dilakukan gitu Bu Ezi, sudah ada. Ya, Eee, Misalnya kayak, guru penggerak itu deadline-nya segera dikerjakan itu dulu gitu Bu Ezi. ya. Mana yang harus segera didulukan kayak gitu Bu Ezi. Nah, berarti tadi sekarang ditangkap kalau Bu Soli sudah melakukan hal-hal yang menjadi prioritas seperti itu. Oke, Iya Bu iya. Ezi. Dan sekarang untuk keselanjutannya, sekarang tadi kan Bu Soli bilang kalau Bu Soli itu kurang percaya diri, nanti takut mengecewakan sekolah seperti itu. Iya. Udah. Tadi langkahnya sudah dilakukan. Kira-kira apa selanjutnya yang bisa Ibu Soli lakukan kira-kira eh, agar tidak mengecewakan seperti yang Ibu Soli rasakan tadi. Tadi kan sudah dilakukan nih. Nah, kira-kira apa lagi langkah selanjutnya yang akan Ibu Soli lakukan gitu? Mmm, Mungkin karena sudah jatahnya kita gitu Bu Ezi, itu mungkin kalau bahasa kita di agama kita udah takdirnya sampai di tangan kita, Hmm, mungkin kita terima dulu Bu Ezi dengan ikhlas. ya, Lalu, 2 hal ajaib yang harus kita lakukan, berdoa dan berusaha mungkin Bu Ezi. Mungkin ya, dia akan berdoa kepada Allah untuk minta kekuatan, untuk minta sehatkan badan, pikiran, lalu nanti berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha jadi yang terbaik nanti Bu Ezi, walaupun di tengah kesibukan yang mungkin
dicoba yakini kalau kesibukan ini mungkin akan ada nanti penyelesaiannya. Karena setiap masalah itu Allah ciptakan dengan solusinya kalau nggak salah ya Bu Ezi ya. Jadi mungkin berusaha terima dulu awalnya Bu Ezi. Nanti menang kalah kita serahkan hasilnya sama Allah Bu Ezi. Iya, semangat luar biasa sekali, semangat dari Bu Soli. Tadi Bu Soli sudah menyampaikan beberapa hal yang akan Ibu Soli lakukan ke depan. Yang pertama, Bu Soli terima apa yang sudah ditakdirkan oleh Iya Bu Allah. Ezi. Kemudian yang kedua berdoa. Kemudian Bu Soli berusaha untuk melakukan yang terbaik ya Bu Soli ya. Iya Bu Ezi. Itu adalah sesuatu yang sudah Ibu Soli sampaikan sendiri, sesuatu solusi dari permasalahan yang sekarang ini Ibu Soli lakukan. Dan sekarang kira-kira tadi kan sudah dilakukan nih. Ya, Kapan kegiatan selanjutnya akan Ibu Soli lakukan? Tahap selanjutnya kapan akan dilakukan? Kalau untuk memotivasi diri seperti itu mungkin bisa dilaksanakan saat ini Bu Ezi. Saat bercerita dengan Bu Ezi ini sudah tergambar apa yang bisa dilakukan gitu Bu Ezi, dan mungkin nanti setelah sampai di rumah rehat sejenak dulu Bu Ezi, lalu kembali membuka hal apa yang harus dilakukan segera, tugas mana yang harus dikerjakan segera, dan tanpa mengenyampingkan juga peran sebagai ibu dan sebagai istri di rumah Bu Ezi. Iya, itu utama Bu Soli. Iya, jadi sesegeranya ini harus dilakukan di Bu Ezi. Nggak bisa nunggu-nunggu waktu gitu kan, takutnya nanti nunggu-nunggu nantilah semakin ada hal-hal yang tidak termotivasi, nanti takutnya tambah down gitu ya Bu Ezi ya. Iya Bu Soli. Mantap Bu Soli, luar biasa sekali solusi yang Bu Soli berikan dari masalah Bu Soli sendiri tadi, tapi Bu Soli sudah bisa menemukan sendiri apa solusi yang akan Bu Soli lakukan. Ini pertanyaan terakhir untuk Bu Soli nih. Saya kira tadi kan sudah ada tuh rencana-rencana yang akan Bu Soli lakukan. Kira-kira ada nggak pihak lain atau seseorang atau siapa yang akan Ibu Soli ajak untuk bekerja sama sehingga tadi solusi-solusi yang sudah Ibu Soli sampaikan itu bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Itulah masalahnya Bu Ezi. Dengan adanya pertanyaan Bu Ezi ini muncul hal baru yang ingin disampaikan. Iya, apa itu? Terkadang dukungan dari teman itu tidak apa gitu Bu Ezi. Tidak ada gitu Bu Ezi. Jadi kadang sana down-nya kita rasa jalan sendiri aja gitu. Padahal ini kan bersama-sama kita gitu Bu Ezi. Ya, sekarang berarti dukungan dari teman ya Bu Soli ya. Iya. Jadi nggak ada dengan pertanyaan Bu Ezi tadi kan, siapa kira-kira yang bisa diajak untuk bekerja sama nih, kayaknya Bu Ezi baru yang tergambar nih Bu Ezi. Oh iya, berarti kita di sini diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut ya Bu Soli ya. Iya. Dari sekian tadi kan teman Bu Soli banyak tuh di sekolah, termasuk juga nanti ada kepala sekolahnya. Iya. Apakah tidak ada yang akan bisa mendukung Bu Soli salah satunya untuk kegiatan yang akan Bu Soli lakukan? Oh ada Bu Ezi, kalau kepala sekolah dan unsur pimpinan sangat mendukung Bu Ezi. Alhamdulillah. Kalau boleh bercerita nih, malah beliau yang memotivasi gitu Bu Ezi, beliau yang menyampaikan gitu kan. Silahkan, Soli semangat aja, Soli bisa, kata beliau kan Bu Ezi. Jadi mendengar dukungan seperti itu kan kita ada rasa semangat yang timbul dari diri kita Bu Ezi. Di tengah-tengah kelelahan, di tengah-tengah kecapean, beliau mensupport kita. Ini aja Bu Ezi, barusan beliau mengantarkan snack nih Bu Ezi nih. Ya, alhamdulillah. Iya, kata beliau jangan lupa makan dulu, kata beliau kan, karena beliau tahu ada kegiatan, jadi antarkan makanan tadi ke Bu Ezi. Luar biasa Bu Ezi kalau dukungan sebenarnya dari kepala sekolah dan unsur pimpinan. Nah, mungkin beliau juga bisa diajak kerjasama nih Bu Ezi. Tapi ada juga sih beberapa teman sejawat Bu Ezi yang peduli, yang membantu, tidak semuanya gitu Bu Ezi. Ya, alhamdulillah berarti kan yang terdekat dengan Bu Soli bisa memberikan dukungan kepada Bu Soli seperti tadi kepala sekolah, teman-teman sejawat juga ada beberapa.
meskipun ada juga yang tidak, kita sebagai manusia kita kan pemikiran kita tidak sama ya Bu Soli ya. Iya, Jadi kita tidak bisa merangkul semua teman kita itu sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Jadi betul betul. dari kelas sekolah itu luar biasa sekali sampai-sampai saat ini Bu Soli dikasih makanan, diantar makanan untuk Bu Iya, Soli kegiatan. Jadi iya Bu Bu Ezi. Soli bersyukur sekali Bu Soli sudah mendapatkan itu semua. Itulah sudah luar Alhamdulillah. biasa sekali ya Bu Soli ya. Alhamdulillah Bu Ezi. Iya, jadi kira-kira apa nih yang untuk kedepannya dah bagaimana perasaan Bu Soli sekarang? Apakah sudah ada sesuatu yang dirasakan berbeda dari yang awal kita berbicara tadi? Ada Bu Ezi. Apa itu? Awalnya tadi memang patah semangat nih Bu Ezi, rasanya semua beban itu di pundak nih, dibawa. Rasanya sebelum masuk ruangan Bu Ezi tadi bawa masalah nih ke dalam gitu kan. Terasa beratnya Bu Ezi. Bahkan fisik pun rasanya ikut down dengan semua yang diceritakan tadi gitu. Tapi dengan alhamdulillah bercerita dengan Bu Ezi ini, beban itu tiba-tiba rasanya ringan aja Bu Ezi. Rasanya semua yang di kepala nih tiba-tiba alhamdulillah lebih plong gitu kan Bu Ezi. Jadi enak nih kalau cerita kayak gini sama Bu Ezi. Ya, alhamdulillah Bu Soli. Sepertinya kita sama-sama nih Bu Solinya. Dari cerita Bu Soli tadi, jadi juga mengambil pelajaran dari yang sudah Ibu ceritakan tadi. Jadi kita sama-sama belajar dan sekarang kita sama-sama mendapatkan ilmu dari percakapan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Nah, eh, mungkin itu aja Bu Soli. Masih adakah yang ingin Bu Soli ceritakan? Wah, udah semuanya tuh Bu Ezi. Udah disampaikan semua yang dirasa ke Bu Ezi. Alhamdulillah sudah plong dan sudah merasa kalau beban itu sekarang berkurang alhamdulillah Bu Ezi. Alhamdulillah. Semoga nanti ke depannya Bu Sali lebih baik lagi. Kemudian apa yang direncanakan tadi bisa terlaksana dengan baik ya Bu Sali ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Ezi. Ya sama-sama Bu Sali. Kita bertemu lagi pada percakapan kita selanjutnya. Terima kasih Iya Bu Bu Sali. Ezi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu Ezi. Iya Bu Sali. Assalamualaikum Bu Ezi. Waalaikumsalam Bu Yeni. Maaf Bu Yeni, mengganggu Ya. waktu sebentar boleh enggak? Assalamualaikum Bu Ezi. Waalaikumsalam Bu Yeni. Bu Yeni, apakah izin mengganggu waktunya sebentar? Oh, tidak mengganggu loh Bu Ezi. Boleh Bu Ezi kok mampir ke sini. Iya, berarti Bu Yeni tidak sedang mengajar? Tidak. Kebetulan lagi kosong Bu Ezi. Iya, alhamdulillah Bu Yeni. Ini sebenarnya kedatangan Ezi ke sini tuh ada yang mau dibicarakan ya sama Bu Yeni. Nah, Kira-kira kita bisa nggak berbicara agak beberapa menit ke depan? boleh Bu Ezi. Apa tuh ya kira-kira yang akan dibicarakan? Ini Bu Yeni, Ezi punya sedikit sesuatu yang menjanggal di hati tentang ada satu orang murid di kelas Ezi, Ya, itu dia hampir sangat sering sekali tidak masuk sekolah. ya. Dan kalau dia datang ke sekolah itu pasti terlambat. Nah, saat terlambat tuh nanti guru piket ke kepala sekolah, tuh nanti lihatnya semuanya ke Ezi. Oh, ini murid Ezi nih, kenapa nih selalu terlambat? Kenapa nih dia sering tidak datang ke sekolah? Nah, jadi itu yang sekarang merasa jadi beban, jadi pikiran gitu Ibu. Jadi karena terus menerus seperti itu dilakukan. Jadi permasalahan Bu Ezi yang sedang Bu Ezi rasakan sekarang adalah adanya murid yang sering terlambat ya Bu Ezi. Dan kekhawatiran Iya. Bu Ezi nanti Bu Ezi ditegur oleh guru atau kepala sekolah ya Bu Ezi. Lalu bagaimana dengan Bu Ezi? Apa yang akan Bu Ezi apakan terhadap masalah tersebut? Kalau sekarang Ibu itu Ezi baru memanggil anaknya, jadi panggil untuk bicara empat mata.
Kemudian ditanya penyebabnya apa, kenapa dia itu sering terlambat dan bahkan sering untuk tidak datang ke sekolah. Iya. Kalau jawabannya itu dia bilangnya bangunnya kesiangan, Ibu. Lalu bilang kalau dia bangunnya kesiangan. Tapi saat dipanggil Iya. dia janji, nah besok saya nggak terlambat lagi Bu, besok saya nggak libur lagi Bu. Tetapi beberapa hari atau besoknya bahkan diulang lagi seperti itu. Jadi agak bingung nih gimana caranya nih menghadapi satu orang anak ini. Lalu bagaimana rencana Bu Ezi untuk mengatasi masalah ini, Bu Ezi? Kalau sekarang untuk rencananya ya Bu ya, jadi rencananya mau manggil orang tua, mau manggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Karena kemarin sudah dicoba hubungi lewat WA, orang tuanya juga bilangnya di sana janji katanya besok nggak terlambat lagi Bu, besok nggak libur lagi Bu. Tapi nyatanya masih seperti itu Bu. Jadi untuk sekarang rencananya itu jadi mau manggil orang tuanya Bu, manggil orang tuanya melalui surat yang ada tanda tangan kepala sekolah, dan sekolah baru kita bicarakan bersama orang tua. Itu rencana di sekarang. Iya. Jadi Bu Ezi untuk pemanggilan orang tua tersebut, siapa-siapa lagi yang akan Ibu Ezi libatkan nih? Supaya anak tersebut bisa ke sekolah lagi? Kalau untuk sekarang yang kalau terpikir dalam pikiran Edi itu guru mapel yang dia mengajar di kelas Edi, guru PAI sama guru PJOK itu Bu yang dilibatkan nanti saat pemanggilan orang tuanya. Iya. Harus seperti itu ya Bu Ezi, adanya kolaborasi antara guru wali kelas, guru mata pelajaran olahraga, guru mata pelajaran agama. Kalau kita di SD, mungkin bisa kita juga melibatkan kepala sekolah atau pihak-pihak lain yang barangkali ya Bu Ezi. Iya Bu. Kapan rencana Bu Ezi akan melaksanakan rencana tersebut? Sekarang kalau bisa sih sekarang besok langsung dibikin suratnya Ibu. Kalau anaknya sekolah besok dititip surat sama anaknya, kalau tidak dititip sama teman yang dekat dengan tempat tinggal anak tersebut. Itu rencananya Ibu. Kira-kira dengan langkah yang Ibu Ezi rencanakan tadi, kira-kira bisa terlaksana dengan baik atau tidak hasilnya nanti Bu Ezi? Nah itu dia Ibu, ini juga agak sedikit bingung di sini. Karena kalau kebiasaan sebelum-sebelumnya kalau dipanggil orang tua bahkan juga dengan surat yang ditandatangani kepala sekolah, itu kadang orang tuanya itu tidak datang ke sekolah Ibu. Nanti dengan berbagai alasan, ada yang kerja, ada yang seperti ini, seperti itu. Nah sekarang itu yang menjadi polemik bagi Eli, sudah dikasih undangan itu untuk datang ke sekolah tapi nanti dia tidak datang, itu sekarang lagi. Oh, jadi polemiknya kan akan memanggil orang tua, mengirim surat, kemudian juga diiringi dengan penguatan mengirim pesan melalui WhatsApp. Tadi kita kan khawatir kalau orang tuanya tidak mengindahkan atau mematuhi surat kita. Kira-kira apa langkah yang bisa Bu Ezi tempuh lagi agar anak kita bisa sekolah lagi Bu Ezi ke depannya? Apa lagi ya Bu ya? Kalau seandainya ya Bu ya nanti memang tidak datang orang tuanya, mungkin jadi bisa itu Ibu, bisa langsung ya Bu ya, bisa langsung datang ke rumah orang tuanya, ke rumah peserta didiknya seperti itu. Edi langsung ke orang tua, kemudian langsung tanya di sana. Mungkin di sana ada orang tuanya juga, ada anaknya juga, mungkin bisa langsung ada komunikasi. Iya. Seperti itu. Boleh ditanya lagi Bu Ezi? Kan tadi Bu Ezi ada rencananya nanti untuk komitmen WA atau mengirim pesan melalui WA atau di telepon atau pengiriman surat atau mengadakan kunjungan rumah. Kapan realisasinya itu Bu Ezi? Kalau untuk surat rencananya kan besok nih Bu ya. Ya, untuk kunjungan rumah. Iya, kalau besok berarti kan hari
hari Sabtunya nanti kalau orang tuanya mengindahkan atau baca surat Dewi, berarti hari Sabtu orang tuanya datang ke sekolah. Iya. Nah, nanti kalau seandainya nih memang dia tidak datang karena alasan beberapa hal tadi, mungkin langsung hari Seninnya Bu, dikonfirmasi dulu hari Sabtu kenapa tidak bisa datang, hari Seninnya mungkin dia langsung nanti menuju ke rumah dari peserta didik tersebut Ibu. Iya. Ya, kita sebagai guru ya Bu Ezi, memang harus seperti itu Bu Ezi ya. Pengabdian kita tidak terbatas di sekolah saja untuk menarik minat belajar anak kita agar kembali ke sekolah Bu Ezi. Sangat luar biasa perjuangan Bu Ezi untuk mendidik anak bangsa Bu Ezi. Mudah-mudahan apa yang Bu Ezi rencanakan untuk mengatasi masalah anak Bu Ezi diridhoi oleh Allah, disukseskan oleh Allah dan menjadi amal ibadah bagi Bu Ezi, dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda Bu Ezi. Amin. Ya. Masih ada lagi Bu Ezi yang akan Bu Ezi sampaikan? Untuk sekarang sudah Ibu, karena sudah sedikit lega tadi bercerita sama Ibu Yeni. Tadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan, Bu Yeni sudah kasih apa itu namanya, jadi berpikir untuk bisa menyelesaikan tugas sendiri. Jadi sekarang sudah sedikit agak lega, udah tahu apa yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya gitu, seperti Iya. itu Bu Yeni. Sama-sama Bu Ezi, kita sepakat ya bersama itu kita bisa. Iya Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Iya Bu Ezi. Assalamualaikum Bu Ezi. Waalaikumsalam Bu Yeni. Udah. Maaf ya. Baik, izinkan saya tampilkan dulu presentasi kita. Sebentar. Nih. Dari saya sendiri, nama CGP Solihah Irfa. Refleksi diri adalah pelaksanaan Alur Tirta itu sudah sesuai selama percakapan. Itu menurut Li yang sudah berjalan dengan baik. Lalu yang perlu ditingkatkan adalah kepiawaian menentukan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh koci. Apa yang dapat Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, yaitu mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa, menunjukkan perhatian penuh, dan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya, yaitu sering berlatih untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan coaching. Tujuan hasil refleksi adalah selama pelaksanaan coaching, saya merasa senang karena bisa menggiring teman yang datang ke saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, itu kata Bu Yeni, beliau senang dan sudah bisa berbagi, kata beliau, lalu terpuaskan karena sudah bisa mengungkapkan unek-unek. Mungkin itu saja, kembali ke Bu Ezi atau Bu Yeni, dipersilahkan. Bu Soti, izin menyampaikan refleksi dari latihan coaching apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dari percakapan tadi sudah terlihat bahwa tujuan percakapan itu sudah jelas, masalah sudah selesai. Kemudian rencananya sudah terlihat dan tanggung jawab coach dalam menyelesaikan masalah juga sudah terlihat. Kemudian apa yang perlu diperbaiki mungkin kemampuan coach dalam membantu coach dalam menyelesaikan masalah atau memperdalam kemampuan bertanya dari coach gitu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap konsisten kehadiran penuh. Sebelumnya itu dengan duduk tegak, kemudian tersenyum, kemudian fokus pada coach. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki adalah dengan sering berlatih melakukan coaching. Kemudian refleksi Anda dari kegiatan coaching yang telah dilakukan, saya merasakan saat coach dan coach berinteraksi itu mengalir dengan apa adanya, kemudian sehingga terselesaikanlah sebuah masalah yang melalui tadi alur cerita. Seperti itu Ibu Soli. Terima kasih. Lanjut Ibu Yeni. Oke, lanjut nih Bu Yeni. Baik, Bu Soli, adalah refleksi diri kita pada hari ini adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kita sudah melakukan
coaching dengan coach beserta coachnya memaparkan masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian apa yang masih perlu kita perbaiki adalah menggunakan bahasa-bahasa yang berkualitas dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presentasi, yaitu kita harus menghadirkan perhatian kita dengan penuh dan kesadaran yang penuh. Selanjutnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, kita abaikan dulu masalah-masalah yang di luar dalam kegiatan kita. Kemudian berikut umpan balik dari coach, pertanyaan untuk coach, apa yang dirasakan pada saat coaching. Perasaan yang dirasakan adalah senang, sangat memuaskan karena sudah berbagi permasalahan dan ada solusinya. Demikian refleksi dari diri saya. Terima kasih. Kita kembalikan kepada Ibu Ezi dan Bu Toli. Oke, baik-baik Ibu-Ibu, kita sudah melaksanakan kegiatan coaching ini.